Shalom, semangat pagi Bapak Ibu. Kembali bersama dengan saya pagi hari ini. Saya ajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku telah disalibkan bersama Hamasyah. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Hamasyah hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Bapak, Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari dan mengingat selalu bahwa melalui iman kita di dalam Yesua HaMasiah, kita telah disalibkan bersama dengan Dia. Dulu ketika saya masih kecil, kadangkala ada olok-olokan kalau orang Kristen itu nanti kalau mati akan disalibkan. Karena Yesus juga disalib begitu, Bapak Ibu. Hal itu tentu tidak benar, Saudara. Yang benar adalah bahwa orang Kristen selagi dia masih hidup, ia telah disalibkan. Tetapi bukan disalibkan dalam arti yang sesungguhnya. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mati disalibkan, yang harus mengalami penderitaan hebat di dalam proses penyaliban tersebut dari awal hingga akhir kematiannya di kayu salib. Yang dimaksud dengan kita disalibkan bersama Yesus HaMasiah adalah kita ini hidupnya bukan lagi kita, atau kita ini bukan lagi hidupnya dikuasai oleh sifat-sifat kedagingan kita yang ada di dalam diri ini, tetapi Tuhan Yesus HaMasiahlah yang hidup di dalam kita. Kita disalibkan dalam arti kita tidak lagi hidup menurut kehendak diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus menurut kehendak Tuhan. Kita tidak lagi hidup menurut berbagai nafsu dan hasrat kedagingan. Kita tidak lagi dan tidak boleh lagi hidup bagi diri kita sendiri, melainkan hidup kita sekarang ketika kita beriman di dalam Yesua HaMasiah, kita ini hidup bagi Dia. Dan hidup yang kita jalani adalah tentang Dia. Galatia pasal 5 ayat 24 katakan bahwa orang-orang milik Hamasyah, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Dan melalui Galatia pasal 6 ayat 14, Paulus ingatkan dan tegaskan Bapak Ibu bahwa dunia telah disalibkan bagi kita dan kita disalibkan bagi dunia. Yaitu bagi kita yang menerima Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dunia yang dimaksud oleh Paulus juga berbicara mengenai hikmat dan pengajaran dari dunia. Sehingga hikmat dan pengajaran dari dunia ini harus kita salibkan, harus kita matikan. Tidak boleh lagi kita lakukan dan kita teladani. 1 Korintus pasal 3 ayat 19 menjelaskan bahwa hikmat dunia ini adalah kebodohan di hadapan Elohim. Tentu saja yang dimaksud sekali lagi hikmat dunia di situ adalah hikmat dunia yang bertentangan atau melawan hikmat dan kebenaran Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu di 1 Yohanes atau 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia, hasrat daging dan hasrat mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen kita ini tidak boleh lagi mengasihi dan mempraktekkan hasrat-hasrat kedagingan yang berdosa. Kita tidak boleh lagi mengasihi dan mengejar hasrat dan keinginan yang ada di dunia ini, yaitu hasrat dan keinginan mata yang berdosa. Kita tidak boleh lagi menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan keangkuhan atau kesombongan di dalam hati dan hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca pagi ini Bapak Ibu Saudara, kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab dia yang telah mati, dia telah mati terhadap dosa, sekali untuk selamanya. Tetapi dia yang hidup,
dia hidup bagi Elohim. Demikian pula kamu, perhitungkanlah dirimu sendiri sebagai yang benar-benar mati terhadap dosa, namun hidup bagi Elohim di dalam Hamasiah Yesua Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan pagi ini supaya setiap kita hidup bagi Elohim di dalam Yesua Hamasiah Tuhan kita. Kita telah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesua Hamasiah. Maka kita membuktikannya bahwa kita benar-benar mati terhadap dosa. Bahwa kita mati terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya yang berdosa. Dengan keinginan atau hasrat-hasratnya yang berdosa tadi. Dan mari kita semua saudara, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan Yesua Hamasiah. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Semangat pagi selalu Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesua Hamasiah senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Amin.